Iya. Halo, saya Novi Rizky. Hari ini aku lagi bersama suku Dayak yang kemarin sempat hits, sempat viral jadi backgroundnya acara 02. Kebetulan dari mana nih? Dari suku mana nih? Dayaknya Dayak mana nih? Oke, saya nanya dulu ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Asam, Bapak Asan. Dari mana? Dayak Kalimantan Tengah. Dari Dayak Kalimantan Tengah. Ini semuanya dari suku Dayak Kalimantan Tengah atau beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda dari mana aja? Ada Dayak Kalimantan Timur, Ibu Udi. Oh ya. Siapa? Terus Bu, silakan. Susana Lahai. Susana Lahai. Oke, terus Ada Dayak dari Kalimantan Utara. Ini, Deni. oh iya, kan. Yang Bapak siapa? Pak Bambang. Pak Bambang. Oke. Ada dari Kalimantan Barat. Yang Bapak siapa? Bapak Aryan Sofian. Ini Pak kemarin tuh sempet kan viral tuh dengan baju yang adat istiadat ini, adat Dayak banget Betul, kita. iya. Bapak jauh-jauh ke sini memang sengaja banget gitu untuk datang ke acaranya ke Pak Prabowo ke kedua apa gimana? Ini memang niat kami. Oke. Awal mulanya itu adalah inisiatif kami dari berlima, pangkal lima Dayak bertujuh, yaitu Kalimantan Tengah. Ada 5 orang, saya pangkal lima Kesam, pangkal lima Bubut, terus ada pangkal lima Terakhir, pangkal lima Imba, dan ada pangkal lima Antang Imba. Itu maksudnya tuh sukunya apa? Ya, apa? suku gelar anunya. Oh, gelar. Iya, Oke. gelar panglimanya kalau Oke, di bahasa oke. lain itu panglima, tapi kami pangkal lima. Nah, lalu kita melaksanakan ritual di Kalimantan Tengah. Oke. Ternyata setelah kita lihat ternyata ini kita diarahkan ke 02 supaya memberikan energi yang positif ke Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, tapi ini juga tidak selesai di situ, harus ke titik nol. Bergabung dengan saudara-saudara kami dari Dayak Kaltim, Kalbar, Kaltara, dan Kalimantan Selatan. Nah, di sini minus Kalimantan Selatan karena kemarin ada hal yang tidak bisa diikuti, sehingga mereka tidak bisa ikut. Oke. Nah, lalu bertemulah kita dengan Ibu Panglima Icem ini, Oke. ya, beliau ini dan beberapa teman kita yang lain untuk menyepakati bahwa kita nanti akan melakukan ritual di titik nol. Tapi kita juga taat asas ya, kita juga harus melalui prosedur. Kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa di sana karena itu kan menyangkut masalah keramaian kan. Ya. Terus juga kita minta izin juga dengan pemangku adat di sana, ada pemangku adat dari Dayak Pasir, dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur, dan juga dari Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan. Pada intinya mereka tidak melarang kita di sana. Oke. Merestui. Pada tanggal 3 Februari itu kami melakukan ritual Dayak yang akhirnya kita sepakati ya menjadi ritual Dayak Borneo Bersatu. Nah, Semacam satu kesatuan. satu ya? kesatuan berbagai macam tadi dari perwakilan dari macam-macam Kalimantan. Oke. Nah, ingat kami bukan pasukan merah. Kami jelaskan bahwa pasukan merah itu semua orang Dayak akan menggunakan warna merah, simbol-simbol merah ketika berperang. Jadi tidak harus kita begini-begini harus pakai merah gitu. Jadi pasukan merah itu hanya digunakan pada saat-saat kita berperang. Ritualnya sendiri seperti apa nih Pak? Ritualnya sebelum kita ke Kalimantan Timur kita ada ritual di Kalimantan Tengah. Jadi kita berlima ini memiliki karunia yang berbeda. Nah, ketika kita masing-masing, ayo kita masing-masing dulu mohon kepada Tuhan apa petunjuk. Ternyata sama. Kita berlima itu sama. Semuanya mengarah ke 02. Perkuat energi positifnya. Mungkin Jadi lebih ke ngasih mandat ya? Ya, Untuk menjadi presiden. gitu. ya itu. Terus Bapak nih, kegiatan Bapak di sini kemarin itu memang sengaja untuk mendatangi kampanyenya atau apa? Kami memang ingin mengawal dalam kemampuan kami. Nah, kami tidak perlu mau ketemu Prabowo, nah penting beliau sukses. Oke. Terus kegiatan berjalan lancar dan malamnya sebelum acara hari H kita ke GBK untuk melakukan ritual kecil juga supaya tidak hujan. Ya, supaya cuaca itu cerah, adem, nggak panas nggak dingin juga. Dan kita lihat kemarin kan bagaimana hasilnya. Pantesan kemarin nggak hujan ya pemirsa, ternyata ada penghujannya di sini. Iya. mandatnya sendiri seperti apa sih Pak sampai memilih ke 02 nih Pak? Mandatnya memang Pak Prabowo Gibran itu dimandatkan untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan paling pertama kami mendoakan agar Pak Presiden kita Jokowi itu memberikan kesehatan,
supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Yang kedua, agar Indonesia tetap bersatu dalam perbedaan dari politik maupun perbedaan pilihan. Yang ketiga, IKN tetap dilanjutkan siapapun jadi pemimpinnya. Nah, siapapun pemimpinnya ya kami berharap Prabowo Gibran ya sesuai amanah itu. Yang terakhir adalah agar rakyat Indonesia, walaupun tadi konteksnya saling menyerang ini, itu hanya selesai pada saat itu aja, terus kita akan menjadi bersaudara lagi. Kayak Terus kemarin perjalanan ke sini tuh itu pakai apa, Pak? kita soal kelola biaya sendiri, patungan masing-masing ini ya ada banyak. Udah, ya naik pesawat, kalau ada jalan darat kita jalan darat dong. Karena antara Pulau Kalimantan dengan Jawa ini kan pisah laut. Jadi nggak mungkin Nggak jalan mungkin. kaki ya? Ya, kami belum dikaruniai seperti Superman atau Batman lah. Kalau ada kita terbang. Tapi kalau dari bandara sendiri ada kendaraan dikhususkan atau Nggak ada. Memang kita sana diantar pribadi, sendiri ya, ya kalau kalau sendiri sendiri, ya, mau terus pribadi. ya dari bandara pun ke hotel kita pakai biaya sendiri. Nah, kami pun tidak tahu siapa yang kami temukan awalnya. Ketika kami mau berkoordinasi, akhirnya kita berkoordinasi di Selipi, di rumah besar pemenangan Prabowo Gibran. Ya. Nah, mereka bilang silakan nanti bergabung di GBK. Nah, kita dikasih juga tanda akses ya. Lalu ketika kami menyampai mau ke sana, kita cari hotel yang dekat di GBK. Nah, kita nginaplah di Sultan ini. Nginap, ketemulah dengan orang-orang panitia atau orang-orang yang TKN ya, Ya. yang mau memfasilitasi kita. Malam itu kita izin, Pak, siapa sih sini yang bisa memberikan kita akses bisa di GBK untuk membantu melakukan ritual. Nah, ternyata ada Pak Oka namanya, Pak Oka yang mengizinkan kita. Nah, Pak Oka mengizinkan kita, langsung dikawal oleh panitia juga, panitia kecilnya masuk ke GBK. Nah, begitu juga kemarin Pak Oka langsung yang menggiring kita masuk ke VIP. Kayaknya kita dikasih akses yang lebih luar biasa lagi tuh. Nah, luar biasanya lagi kita juga difasilitasi oleh abang kami, yaitu Bang Eko, bisa masuk ke panggung. Kayaknya memang kita harus hadir di situ. Dan terima kasih, kami juga jadi ikut top nih. Ya, mendunia deh kan. Halo, kami juga. Nah, gitu. tapi rencananya mengawal sampai Pilpres selesai apa akan kembali lagi sebelum Pilpres nih, Pak? Kita punya, kalau bahasa kita tuh hajat ya, hajat itu apa? Bernasar. Ya. Tetap akan kita bernasar lagi setelah beliau berhasil nanti. Kita kembali berdoa lagi, ucapan syukur kita. Kita kawal sampai beliau menjabat yang terberat itu ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti menjabat melaksanakan itu yang terberat. Kita pun akan menjadi kontrol sosialnya. Kalau mungkin mereka ada keliru atau kurang respon terhadap keinginan masyarakat, kita akan dorong supaya ini dilayani di mana supaya ini tetap berjalan dengan baik. Terutama kami akan mengawal pembangunan IKN, terutama saudara-saudara kami orang Kalimantan Timur ini. Nah, ini berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau kita silakan. Boleh maju, Bu? Boleh maju. Baik, terima kasih. Saya Susana Lantai. Kebetulan saya asli Dayak dari Kalimantan Timur. Ya, terkait apa yang disampaikan oleh Bang Kalima Asam, niat dari Kalteng untuk datang melakukan ritual di titik 0 IKN itu sudah memang petunjuk atau arahan dari ritual yang mereka lakukan di Kalimantan Tengah. Saya selaku Dayak di Kalimantan Timur, ya, saudara mereka ini sangat mendukung sepenuhnya apa yang menjadi niat mereka, sehingga saya terpanggil untuk selalu mendampingi saudara-saudara ini sampai di mana perjuangan yang mereka lakukan selagi membawa niat baik sampai kami bisa datang ke Jakarta ini. Bahkan Baik, tapi selamat lindung nalate, salam saujud karena melempang, adil kata lindung, bucur amin kasih juga. Bahas sengat kajubata, arus. Saya Asang Dayak Kalteng, kebetulan saya adalah dari Dayak Kalimantan Tengah, dari suku Dayak Ngaju, saya dari Kapingan. Baik, saya ingin pernak-pernik atau aksesoris yang saya pakai ini pengertian dan secara filosofinya. Di dalam budaya Dayak hampir sama sih, Dayak Kaltim, Kalbar, Kalteng, cuman beda-beda pada saat pemanfaatannya.
Nah, ketika orang Dayak itu menggunakan kostum-kostum seperti kami ini adalah kegunaannya untuk acara-acara tertentu ya. Tapi kecuali itu perang. Untuk perang tidak ada menggunakan begini. Biasa kalau untuk perang itu kita menggunakan ikat merah atau di tangan atau bisa di kepala. Dan dilengkapi dengan senjata dan sebagainya. Baik, kalau yang kami pakai ini adalah bagian dari aksesoris yang kami yakini bahwa ini bagian dari ritual kami juga masing-masing personal. Umpamanya bulu burung ini ada bulu harwe namanya, yang panjang-panjang bulu harwe yang warnanya ada bintik-bintik itu bulu harwe, itu melambangkan adalah keindahan, ya keindahan baik itu laki-laki yang memakai maupun perempuan. Sedangkan bulu tingang yang ada hitam sama putih itu dimaknai adalah burung keramat atau burung dewa yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Warna hitam dan putih karena orang Dayak meyakini burung tingang itu adalah burung dewa yang diberikan Tuhan turun ke bumi untuk memberikan informasi dan apapun sebagainya untuk keselamatan manusia. Nah, sedangkan kalung ini bisa juga diyakini dalam bentuk bisa jimat atau penguat jiwa atau memberikan spirit. Ada kalung, umpamanya ini adalah taring babi umpamanya. Berarti dia itu pernah membunuh babi, ya, pernah membunuh babi dan taringnya itu dia pakai dia untuk menjadi kekuatannya agar ketika hal-hal lain dia diberikan kekuatan yang luar biasa. Dan beberapa lagi ada pernak-pernik kayak ada beruang, kuku beruang atau taring beruang sama. Itu adalah bagian dari kekuatan atau penyang kalau bahasa kami itu. Nah, kalung-kalung ini bagian dari aksesoris. Kalaupun kita berperang tidak semua kalung ini kita bawa karena tidak mungkin ya. Kalau berperang kan tidak mungkin kita menggunakan kalung sebanyak ini kan aksesoris kita kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan karnaval dan juga menjadi menambah energi kita karena ada mengandung makna-makna dan kekuatan positif di kalung-kalung ini dan itu menjadi spiritual kita juga. Nah, sedangkan mandau ya, mandau ini adalah benda pusaka orang Dayak sama Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara itu senjata pusakanya adalah mandau. Mandau ini juga tidak sembarangan. Kalau dia mandau itu pulang atau kepala anunya ini, tempat pegangannya ini terbuat dari kayu, itu artinya mandau ini tidak pernah memotong sesuatu yang di luar dari kemampuan dia, ya. Karena ini terbuat dari tulang berarti ini harus digunakan untuk saat-saat tertentu, ya. Tidak boleh sembarangan. Yang kedua, termasuk besinya juga. Besinya ini juga ada besi yang tua, ada yang muda. Nah, kalau punya saya ini besi tua ya. Dan ini juga mengandung sudah di waktu menempaknya, waktu dia buat di mandau ini juga diberikan mantra-mantra yang sesuai dengan karakter orang yang membawanya, jodoh-jodohannya ya. Kalau mandau itu tidak sesuai dengan karakternya maka dia tidak akan cocok, bisa orang panas atau sakit dan sebagainya. Nah, sedangkan ini diyakinin dulu ketika kita waktu zaman dulu orang Dayak itu kan ada peristiwa kejadian pertempuran atau bahasa kami itu kayau, saling berkelahi memenggal kepala orang, maka rambutnya itu dia ambil, dia potong, dia jadikan ini simbolis ya, simbol bahwa dia pernah mandaunya sudah punya korban. Sekarang sih bisa dimaknakan sebagai aksesoris ya. Nah ini yang luar biasa ya, ini penyang namanya. Ini ada kuku beruang dan taring beruang atau ini. Nah, saya ini ada ular. Berarti mandau saya ini pernah membunuh ular ya, ular berbisa. Nah, tapi tidak ularnya, karena ular kan tidak bisa kita buat ini. Jadi kayu yang ketika dia menyangkut di ular itu, dan ini kayunya putih memang di ular langsung dibuat di ular. Jadi ini menjadi kekuatan penyang namanya ya, kekuatan. Ada minyak-minyak juga, ya. Nah, minyak-minyak ini mengandung makna. Ada untuk kekuatan, kekebalan atau penciuman, navigasi kita ketika kita mencari sesuatu yang memang kita yakini bahwa orang itu sesuai dengan pikiran kita bahwa minyak inilah membantu penciuman kita. Ini sudah terjadi pada saat konflik-konflik dimanapun di Dayak itu ada namanya minyak hamburuan, juga ada minyak kepusala dan sebagainya, itu dibuat untuk membantu sang pembawa mandau itu sendiri. Kalau tengkorak ini hanya tambah sembara, berarti seseorang itu pernah berkelahi atau berantem dengan ini kan dari kera ya, anak kera ya, sebangsa kera lah yang ganas.
ini, kepalanya dia simpan, diawetin, dijadikan ini. Nah, sedangkan Kuluk Tinggang ini mengandung makna bahwa status sosial itu, bahwa dia itu meyakini sang tinggang ini bisa memberikan patuah dan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda yang menyesatkan, atau ketika dia ingin dapat masalah, tinggang ini menjadi simbol bahwa dia akan disertai oleh burung tinggang yang mengandung dipercaya bahwa itu adalah burung dari dewa. Begitu saja penjelasan Kalau saya. ikat kepala sendiri Pak yang merah itu kenapa Merah ciri ini ya khas? tadi saya bilang tadi, kita memiliki Ciri merah khas. ini menjadi kita, spirit kita, keberanian kita. Ya. Buat semangat gitu Ya, ya. kalau orang Kalteng itu memiliki 5 warna. Yang 5B namanya, atau 5 ba. Jadi B yang pertama adalah ba putih. Putih ini adalah tanda suci, tanda kita untuk menetralkan diri kita dari energi-energi negatif menjadi energi positif, dan juga menjadi lambang bahwa kita tidak ingin melakukan perbuatan yang negatif, ya. Kalau kita menyucikan diri. Sedangkan warna kuning itu adalah keramat. Ketika kita melakukan ritual, kan biasa sama, hampir kayak Bali dan sebagainya, juga menggunakan warna merah kuning, menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan ritual, atau ada tempat-tempat keramat. Itu dikatakan bahwa itu adalah tempat keramat. Nah, yang B yang berikutnya adalah merah. Nah, merah itu yang saya bilang tadi adalah ketika ada musibah, pertempuran, peperangan, itu menggunakan merah. Artinya itu adalah merah keberanian, dan spirit kita juga adalah bahwa tidak akan pernah mundur. Kalau bahasa daerah Kalteng itu isen mulang, pantang mundur kalau sudah kita mengikat merah. Nah, sedangkan B yang berikutnya adalah warna bah hijau. Hijau. Ya, bah putih, bah henda, bah handang, bah bilem, bah hijau. Bah hijau dulu. Bah hijau ini tanda kesejahteraan, tanda kemakmuran. Ya, tidak makmur itu tidak dihitung dari finansial, tapi dihitung dari kemakmuran dia dalam menjalani kehidupannya, dia merasa sejahtera dan sebagainya. Sedangkan hitam, babilem, hitam adalah tanda bahwa kita akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Gelapan hitam. Siap. Itu aja. Nabe selamat lingkungan detai, salam sujud kerendem merenta. Adil kata linu bocor amin ke surga, basengat ke jubata. Arus.